Ta'lim. Bab terakhir. Abdullah baru baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pasal terakhir tentang hal-hal yang dapat mendatangkan rezeki dan menjauhkan rezeki. Juga hal-hal yang memperpanjang usia serta yang mengurangi usia. Akan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal di dalam hal-hal yang mendatangkan rezeki dan hal-hal yang menjauhkan rezeki, dan hal-hal yang bisa memperpanjang usia serta hal-hal yang dapat mengurangi usia. Kemudian daripada itu, sudah semestinya pelajar itu atau santri itu butuh daripada makanan, juga mengenal apa yang dapat menambah rezeki dan apa saja yang dapat menambah dalam umur dan dapat menjaga kesehatan. Supaya dapat mendatangkan, supaya dia dapat dengan baik di dalam menuntut
ilmu. Dan di dalam setiap yang demikian itu saya menyusun sebuah kitab. Di sini saya akan kemukakan dengan singkat bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah usia kecuali kebaikan. Dan sungguhnya rezeki seseorang itu tertutup karena apa yang menimpanya daripada keburukan. yakni keburukan dosanya, sebagaimana telah ditetapkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang terus-menerus dalam dosa merupakan sebab daripada kurangnya rezeki, khusus lagi dosa berbohong, karena dia akan mendatangkan atau menjadikan orang itu fakir. Sebagaimana dalam hadis lain secara khusus telah dikemukakan. Demikian pula tidur di pagi hari juga dapat tidur banyak atau banyak tidur di pagi hari dapat mencegah rizki. Juga banyak tidur itu menjadikan orang fakir. Juga menjadikan orang fakir terhadap ilmu pula. Seorang penyair berkata, kebahagiaan hati terletak pada memakai sandang. Dan terkumpulnya ilmu di dalam meninggalkan ngantuk.
Bukankah kerugian jikalau telah bermalam-malam berlalu tanpa manfaat umur yang terus berjalan. Berkata penyair yang lain, berjagalah di malam hari. Mungkin di sini tiba petunjukmu. Beberapa malam engkau tidur melulu, sedangkan umurmu ikut berlalu. Sampai di sini dulu. Sudah sedikit terangkan. Rezeki bagi seorang penuntut ilmu penting. Jadi kita bukan hanya belajar melulu, belajar terus. Jadi penting kita memikirkan rezeki. Kita yang nyantri atau yang mondok tentu tidak bisa kerja mencari rezeki, ya. Tapi dalam kajian kali ini bukan hanya kerja keras yang bisa mendatangkan kesempurnaan rezeki, tapi juga doa dan kebaikan-kebaikan serta meninggalkan maksiat. Misalnya di sini disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadri illa bid-du'a. La yuraddul qadra illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa menolak atau merubah takdir kecuali dengan doa. Jadi banyak-banyak berdoa, wirid seperti tadi itu. Insya Allah tidak akan miskin-miskin, tidak akan fakir-fakir. Kalau sering wirid, kalau sering baca. Tapi kebanyakan nggak ikut baca karena ngantuk, sehingga kena dengan hadis ini. Jadi orang ngantuk itu akan fakir terus, banyak tidur, fakir terus, ya. Sehingga kalau ngantuk segera usir, karena ngantuk itu tatkala kita berbuat baik adalah setan yang terkutuk. Sehingga kalau ngantuk ketika ngaji segera permisi, ya, usir setannya dengan air wudhu. Ini jangan teruskan ngantuknya tidur, kan rugi. Ketika ngaji kok ngantuk, apalagi ketika ngantuk ya tidur. Ya, ngaji saja, kerja saja ngantuk, apalagi ngantuk pasti tidur. Sehingga hati-hati, itu adalah setan. Ini dia. Fa innar rajula liyahruma minar rizki bizambin yusibu. Seseorang itu haram dapat rezeki, tidak akan diberikan rezeki oleh Allah SWT karena dosa yang menimpanya, dosa yang dia kerjakan. Sehingga berusaha jangan berbuat dosa, terutama kepada yang menjadi wasilah kita dapat rezeki itu, orang. Misalnya kita ditelepon ada pesanan, ya, misalnya ibunya saudagar nasi, telepon sama seseorang, ibu, tiang ini Ahmad
dari ini mau pesan nasi 1000 bungkus. Ini orang adalah wasilah kita dapat rizki. Maka berbuat baiklah kepada wasilah itu. Segera angkat, segera layani dengan baik. Ya, tentu dengan kata-kata yang manis. Nggih Pak Ahmad. Nggih napi kabar deh bilangan dan nau maka tiang to mesen nasi. Oh niki. Oh nggih siap. Insyaallah nanti tiang kirimkan lebih mana-mana satu lana 1001 jadi nafsana. Itu cara kita berbuat baik. Ya, akan nambah rezeki. Besok dia akan mesen terus. Oh mengenot yang mesen Malik 2 minggu yang akan datang. Ya, 2000 kaput. Oh nggih siap akan tiang lebihkan 2002 jadinya. Nah, ya. Kan terus dengan mesen dengan cara berbuat baik kepada wasilah kita akan dapat rezeki. Artinya berbuat baik sajalah kepada semua. Ya, sampai pun kucing yang ada di rumah kita berbuat baik. Ya, milu empannya menarak meong tali balik. Nah, milu empannya. Manak teh ara milu empan manak. Malah kita disuruhkan dalam akhlak lil banin 1 kalau punya ayam ya kitun au dajjajun ya nah, harus didahulukan makan dan serembatin itu iya dong ngaong burung temangan dulu ya itu adab ya berbuat baik namanya. Sehingga jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Nah, ini dia ya. Jangan berbuat dosa. Nah, jadi pertama jaga diri dari berbuat salah dan dosa. Berusahalah ya sama dengan santri. Kepingin dapat rezeki ilmu, jangan berbuat salah sama guru. Maka mudah ilmu itu masuk. Nah, sehingga kemarin Ustadz Sukron sekali kepala tahfiz boten panggil. Ya. Ini makin lama makin surut semangat santri menghafal. Ya. 2 minggu hanya dapat 2 kaca. Seminggu sekaca. Berarti 6 hari itu ara 2 baris ngapal sejelu sekeji karena pau dipin hafalan namun sebaris sejelu ya. Nah ini ya besok tingkatkan ya peningkatan kualitas setoran, nggak boleh pulang sebelum setoran Pak Tuan ya. Nah, minimal setengah halaman sehari. Kalau enggak tetap harus berada di pesantren sekaligus mabit atau mondok sekalian mah. Dendek ule-ule ya menemangan suri brotang dene lepapu cemuk. Nah, sehingga nih mulai nanti sore supaya giat semangat menghafal berusaha. Jadi sudah diberikan teknik ngapal pun nggak bisa. Kenapa? Karena masih banyak pikirannya dengan hal-hal dunia seperti status-statusnya. Jangan banyak nonton hal-hal yang sia-sia. Ya, nenek mantu si joget-jogetnya lupa hafalannya. Suwi tengapal. Ya. Nah, nu baca tulisan aran dengan lek kuburan bagus arana badal Ahmad bin Muhammad arana. Itu buat lupa hafalan kita. Apalagi mantu tiktokan si joget-joget nah. Lupa hafalan dah. Nah, sehingga semua santri akan standby di pesantren. Bahkan Pak Tuan sudah bilang sama Ustaz Sukron, hentikan pelajaran kitab.
Semua sekarang setoran di jadwal-jadwal ngaji kitab itu. Nanti ngaji kitabnya langsung ujian prakteknya saja. Nah, mungkin nanti sore akan disampaikan sama Ustadz Sukron, ya. Nah, supaya cepat ini, karena ini lagi 10 hari, 9 hari sudah masuk Rajab ini. Kita sudah ujian praktek Rajab itu. Ada yang belum habis hafalannya, sehingga yang Pak Tuan kejar yang di atas kode 75 bagi yang 5 juz. Yang 10 juz kode 175. Tadi habiskan supaya bisa wisuda tahun ini, ya. Kejar, jangan sampai karing selembar besok terus hari wisuda nangis ya, padahal karing selembar. Sehingga Pak Tan harapkan selama 10 hari ke depan ini, kalau dia dapat kode 90 harus habis itu, ya. Yang 10 juz 190, 10 hari ke depan habis. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah SWT. Yang penting kitanya ini, ya. Nah, jadi jangan bilang yang sulit ngapal, sekejian ngeraos, telangang ngeraos, luan ngerumpi, ya wah nyuruh nah, ya. Tindik ngeraos-raos, amun bau penang wah juluka mun sulit ngapal penang, jadi ngeraos-raos dit patur, penang. Allah, 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 ya doang. Polah seneng ngapal wah. Selapu angan-ang dah pilih balik angan-ang, ya. Nah ini, ya. Kedua, berbuat baik kepada semua orang, terutama guru dan orang tuanya di rumah. Dende sebeng-sebengin ya, dah kena umiang apa wah ya, ya. Dende sebeng-sebengin. Apa na suruh nggih langsung marak tentara nu angkun dah, ya. Nah nabe tentara lek berugaan Pak Tuan sapa siap Pak Tuan guru lah nah, adal dek manta suruh ya wah yang anu siap ni sida ina amakna nyuruh nah dek na siap-siap, ya. Selapuk lah nang gerumunang nah, gerumun hino haram. Ya Al-Quran, fala takul lahuma uf, entah dengan heparan bahasa sasakna yang kes donaran kes noa ahna, ya. Bahasa Indonesia apa no engkas apa semua bahasa Indonesia engkas nah, yang gerutu angan no apa bahasa Indonesia jadi no kal atong ina aning peken no ya, dekatakan melendi, dekatakan dekna melendi masih no, ya. Ya simbiang tersepak ini sebenarnya nebada mendek cang mele nak lena wah kan ya. Nah, paham ini habis-habis oh nggak boleh amna suruh siap dengan wah. Nah, kecuali dia ada alasan dan kita dapat alasan itu, pertama kalau kita sakit utarakan alasan kita. Yang sakit nak cang bau nih gen apa suruhna misalnya, ya sakit, ya. Tindik gara-gara selain sakit kecuali dia bentrok dengan guru, arak guru nyuruhna, arak orang tuana nyuruhna. Ini sama pentingnya karena ini orang tua dari nasab kita, ini orang tua dari ilmu kita, sama. Maka utarakan, ina bapak
tiang ngarak surutna niki si Pak Tuan, kira-kira mun jerak tiang lek Pak Tuan niki tiang gawe ngombian oh penting harus kani amun dek mati aku lah. Nah jadi itu jadi pertimbangan kita ya. Kalau kita bisa kontak Pak Tuan dek cang bau mangkin karena niki bapak tiang sekarat misalnya mangkin wah jerak nembilinang wah cang ketuk ya. Ya, nah, jadi harus tetap ada kontak, ya, jangan sampai meninggalkan guru atau ndak kabar, lah. Artinya walaupun nggak bisa kontak, nanti tetap dikabarin. Maaf Pak Tuan, yang mau datang le mendadak beruinan tiang ya rebak sakit, mungkin wah tiang anu gaweang, jadi sengaja lupa-lupaang. Oh ya lupa wah Pak Tuan, dek nak ketuanin aku, dendek wah kelan. Ya. Segera ingat karena keduanya adalah penting. Paham habis-habisah? Yang masih lama hafalannya, ya jangan salahkan utaknya. Utak yang banyak pikirannya itu yang salah. Maka hilangkan banyak pikiran itu. Nah, fokus. Nah, karena diam banyak diam. Namanya sulit ngapal. Paham ya? Nah itu cara melapangkan rizki. Jadi banyak berbuat baik ya. Banyak berdoa. Marasi ngonek no ya. Banyak berdoa ya. Baca wirid-wirid itu. Nah nanti kalau Pak Ismo minggu depan bacakan dia 1 kali, suruh ngikuti 1 kali ya. Paham semuanya nih? Karena dia beli kitab juga nih. Ya, jadi bacakan sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikuti. Asyhadu an la, sehingga baca sekali. Ya, semua. Dendek 2 kali wah. Baca sekali contohan. Kecuali yang banyak itu. Kaf haya insod 25 kali. Baca sama-sama langsung. Kaf haya insod, kaf haya insod, kaf haya. Baca ya. Nah, jadi yang 3 kali itu baru contohkan, ikuti. Contohkan, ikuti. Paham semuanya? Minggu depan. Nah, ya. Ini dalam rangka memperluas rezeki. Di nasida meta rezeki. Lagu kalau kita selaku anak berdoa wirid mendatangkan rezeki, insya Allah orang tua kita yang kerja cari rezeki itu akan dilapangkan rezekinya. Ya. Yang penting orang tua kita juga menjaga kemaksiatan. Ya. Ada wali santri ngeluh. Maaf Pak Tuan, dek mancang mau bayar sumbangan iki. Bapaknya ya seret rezekinya. Nambi tok salahnya. Kok bisa seret? Padahal usahanya lintas daerah. Ya, ketuk-ketik wah. Daerah nih, daerah ketik. Dena lintas kecamatan doang. Lintas daerah, sugul daerah nyebrang apa ya berlayar. Ya, rezekinya kok seret. Ya, akhirnya kita cari informasi lah. Ya kumbe na semama ada seret rezekinya kan nih. Ya, totak jarang nule. Nah ini kesalahan seorang bapak, jarang pulang ke rumah. Ya, bijigin aningnya samidang wallahu alam. Ya. Nah, ternyata sang bapak yang aku tiang midang berayan nih tahu tiang begawian arak berayan tiang tunut tiang begawian arak berayan tiang pasti ngendangnya kepiang cewek hino biang tiang kepiang nih mau tiang gaji tiang gede aning tiang begawian arak berayan tiang biang bebuik kepiang hino. Nah, itu kan maksiat. Bohong tadi ada itu, berbohong itu dapat menjauhkan rezeki. Ajak-ajakinnya keluarganya lek balik, seninaknya anak-anaknya ajak-ajakinnya.
Pak, bianing dah, oi bapak kerja sibuk bapak, sibuk lalu midang. Dini arak berayana, dunu arak berayana, buik kepeng na. Akhirnya barang-barang harta bendana buat dijual. Ya, no. Ini karena berbohong, berbuat salah. Makanya baca wirid tadi supaya bapaknya enggak pergi midang. Ya, jauh-jauh si jauh-jauh na pegawian ini. Banyak baca doa itu. Ya, supaya diampuni, nanti dia dapat apa namanya hidayah orang tuanya itu, ya, dapat hidayah. Misalnya baca Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin, dia girang ulik bapaknya, misalnya munda baca Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin, dia akan rajin pulang. Ulik doang ya, dia kira lu midang kulik sini nak kuara dan kan anak kuara ulik. Sang keras-keras bapaknya di tempat kerja girang besia, maka bacakan yang tadi, la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Lembut atin bapak dah, ya, muai ya, pasti yang menauli aning balik pasti jauh oleh-oleh ya, ya, jauh aningna kerja luar daerah pasti ada oleh-oleh deh. Anakku nih oleh-oleh langan bapak, tangkong remote, ya, buka tinggal remote injak trek kebuka, ya. Arak remote nah, arak delay tekan remote nya nyale ya. Nah, ngono ya. Beli je mak tangkong marak ngono nyale. Arak kan? Arak kan si pandok-pandok no nyale ya. Tangkong kanak-kanak nah. Pak Tuan begin beli tasbih nyale nih. Amna bawa menara tasbih klub klip ini demen jamaah nong kita terzikir, ya, fokus di tasbih, ini fokus di Allah SWT. Paham nih? Jangan berbuat dosa, yakni terutama dusta, berbohong. Kedua, jangan tidur pagi dan jangan banyak tidur, ya. Nih pas subuh nogati, assalamualaikum, sembahyang subuh, assalamualaikum, demak galang pedem, itu ya nggak boleh, ya. Boleh tidur. Nah, Pak Tuan biasanya pulang ngajar ini tidur bentar, nanti jam 8:30, jam 9 bangun, ya, beres rumah, wudu, duha, terus main-main, ya. Nah, dia main-main marak sida ketu-keti, main-main di tajiban, ya, narak barang bekedeak, ya. Nah, dan orang yang tidur sebentar dan nanti akan duha, dia akan selalu dapat ilham dalam mimpinya, ya. Misalnya hari Jumat, ya. Dan dari sini ngajar di masjid, nyimak di sini sebentar, ya, kemudian pulang beres-beres sebentar, tidur yang sebentar itu, ya, bangun jam 8. Jadi Pak Tuan mimpi pergi ke laut, laut no ya tais, wih metik doang empat no, wih ulah empat dan bait baskom, temang pak no krian, ya, ngono. Tiba-tiba lek jelo Jumat no, itu langana datang rezeki no, buah-buahan sedulang, turun dengan masjid, datang temui Pak bares arah undangan, ya, wah langsung anu, tiba-tiba datang dulang, Pak Ismu disuruh ngandangin, ndara ilik tempat, kurang nemu rezeki, ya. Nah tiba-tiba ngisi pengajian, arak dong amplopnya, amplopina, datang dengan bertemu ngatong kepeng, kayak luar biasa, paham ya? Itu tulangan rezeki no, terus. Padahal Pak Tuan entah ada sholat duha, dia nelui Pak Tuan sholat duha, ada 2 rakaat, karena tegelis pekedek.
Tajibah. Am tebalu rakaat ganggu ini masih jadi si ajiban. Ya, 2 rakaat berdoa sekeji doana ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'ayyid ya rahim ya wadud ya zal arsyil ma yaf'alu lima yurid aghnini bi halakan haramika waqdiri fadlika amman siwak. Amin. Wah, tiba-tiba kepeng di julun Pak Tuan, peng logam kepeng telokane ya kenana butik Pak Tuan priri ya kenana ino nganu apa rana butik kepeng butik 4 lek laut sino siapang nasi beuli stoples logam no ya teretiang ya kenana ternyata butik 4 lek laut paham ya. Nah ngono ya. Nah jadi jangan banyak tidur jangan ya, sekedar istirahat menghilangkan ngantuk ya. Seperti Tuan Guru Fauzan cerita waktu kita safari zikir akhir zaman di Masjid Agung Praya Lombok Tengah. Jadi beliau itu banyak aktivitasnya ya. Akhirnya habis wirid subuh dia tidur sejenak. Kita yang safari itu dimimpikan berada di areal makam pekuburan Syekh Abdul Qadir Jailani lek Baghdad tau dah safari, padahal tau dah safari lek Praya lagu lek impino itawah lek Baghdad lek sekitar makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu ya. Nah itu tidur orang-orang alim sedikit tidurnya ya. Nah, tapi penuh dengan makna tidurnya itu. Nah, sehingga berbuat baiklah, jangan berbuat salah supaya nanti kebawa mimpi. Karena apa yang kita lakukan itu akan terekam dengan baik di otak alam bawah sadar kita. Nanti akan kebawa mimpi. Ya. Nah, kapan itu ajiban main-main nyurak-nyurak cicak-cicak takutangna si anak Rubin, nyurak-nyurak ya, ngimpi ya tengah kelam nyurak, ya, gita ane tembok norak cicak tu no, nangis, wah, nimpak dengan ya, tidur lagi, betang susu padam malik, ya, nah, karena anak itu masih sangat aktif alam bawah sadarnya karena enggak ada gangguan lain kecuali apa yang dia alami dalam satu hari. Amun itu kan luwek nih sehingga jarang tenyurak. Luwek pikiran teh ini masalah dan ini main luwek. Amun ke anak nu fokus satu masalah sehingga dia sering kebawa mimpi. Sehingga kadang dengan arah lah hebrangan anaknya nangis kelem-kelem nong yang doa le Pak Tuan. Sebenarnya itu apa namanya otak alam bawah sadarnya yang masih sangat respon terhadap peristiwa sebelumnya ya kebawa mimpi ya karena semua itu terekam dengan baik. Nah, pada mara apa yang lerna kadung rekam-rekam no nyimpen anu lah file. Nah, memori. Jadi otak tane masih bede memori. Ya, bedui ya memori. Ya. Arak si jelap lupa berarti ya kelas dek lah memorina beline ini. Ha? Jelap na lupa. Ya, jelap na telang. Nah, gua agat tite pas temu masalah jelap na lupa. Ya, agat tite ini. Amun dia lupa-lupa ngumbian. Datang masalah dia nubusin ngelupa ang sedih selamanya. Nah, paham? Demikian juga banyak tidur mengurangi jatah umur kita. Sekejian tindo. Berarti dengan silu antindo berarti ya berdoa sebenarnya adiknya jelap mati. Itu namanya doa bilhal. Doa dengan tingkah laku. Nah, ya. Yang kepeng dinulak de suara yang coba indah nadong berarti ngedang kepeng wah ini
Coba nunas-nunasnya kan. Oh, yang ngendeng kan. Berarti yang udah tinduk, doang berarti dengan yang mati. Oh, yang ngendeng mati ning Allah Ta'ala. Jelap na mati. Oh ya, nyebong endah. Ya, jelap ketua. Coba dan nyebong kan keriput anu deh. Ngomong udah nyebong. Kan ngono keriput berarti jelap dah tua. No ya, coba deriri. Ya kenyang sekan cangkep teh awet muda itu. Riri doang le batur na wah. Dah kena lucu sekejet. Lagu pas na acting deh sorry. Mara aktor HMP baru hino lu Andrere ya. Ya. Nah, jadi kelebihan tertawa juga ya cepat tua nanti. Riri ya jelap trik gigi kan tua itu jadi. Nah, gitu ya. Paham semua ini? Nah, jadi maksimalkan tidur. Jadi jangan pula meminimalisir tidur. Apa orang ngono? Kurang tidur. Orang tidur normal itu 8 jam dari 24 jam. Jangan setengah, 12 jam nih tidur, 12 jam hidup. Salah, kan sehari 24 jam. Kok tidurnya 12 jam? Kerja 12 jam, rugi. Karena dalam masa tidur 12 jam itu kan kosong, nggak ada yang dikerjakan, nggak ada amal. Yang 12 jam pun belum tentu ya 12 jam itu ibadah terus. Sholat 12 jam, nggak ada orang sholat 12 jam. Dan kebanyakan kita kalau nggak sia-sia ya maksiat. Kalau nggak maksiat ya sia-sia kita kerjakan. Nah ini, sehingga orang soleh itu minimal tidurnya 8 jam. Nah, kurang dengan 8 jam, 7, 6, 4 itu dengan alim. Amdena tinduk-tinduk wali. Tapi tidak mesti seperti itu. Harak dengan sakit kan dia tinduk-tinduk berarti ya wali nah. Ya. Sakit jogang maksud Pak Tuan. Kan dia tinduk-tinduk. Lekat dia tinduk-tinduk. Ya. Bukan wali. Dia enggak tidur-tidur ibadah. Sholat malam doang. Kenjelo puasa doang. Sibuk dakwah. Nah, gitu. Paham ini? Nah, ini dalam syair ini sedikit, bukankah kerugian jikalau telah bermalam-malam tanpa manfaat padahal umur tetap berjalan. Kalau malam-malam pun kalau terlambat tidur tapi tetap mengerjakan kebaikan, misalnya kelemhat suwi tertindo karena tersolawatan, padahal biasanya jam balu jam siwa wah tertindo datang kelemhat lalu itu selawatan karena terlalu selawatan. Nah, maksudnya malam yang sia-sia itu yang begitu panjang dia tidak isi dengan amal ibadah. Jadi walaupun kurang tidur tetapi ibadah. Dia main catur atau main bola, nonton bola sia-sia. Bukan nonton by Al-Hisam Live kan. Boleh tonton ya. Ini ya. Paham nih habis-habis juga yang mabit. Nah, kalau lama tidur tetapi dia sedang murajaah jam 12 murajaah misalnya ya. Ya. Nara alasan ngantok ya. Nah, pas disuruh murajaah ngantok. Pas na bejora apalagi makela jam 4 na padam. Dia ngantok-ngantok. Nah, itulah. Baik, sampai di sini nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Amantu billahi wa wahdahu la syarika lahu kafartu bima subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma astur aiba muallimi anni
ولا تذهب بركات علمه مني صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, ini gotong royong tangga penuh dengan pasir. Ismu